Pak Teras Narang. Cek. Cek 1 2 1 cek 1. Cek 1 2 1 cek. Cek 1. Pagi Pak Baner Awan, selamat hari Minggu. Ya. Iya, depan. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Hadir Cawang. Jadi Bakas. Bahalap ampiano ete. Latar belakang ete. Asli kah? Hah? Asli kate. Ya, virtual. Oh. Ya, dia asli. Bahalap tutup. Selamat Hanjewu. Selamat Hanjewu Pak Teras. Yuk, selamat hari Minggu. Selamat Hanjewu ke Bapak Nesa, selamat minggu. Sejuk. Tabe mak, tabe barigas mama, tabe kan minum mak. Yo sampai, tekare minum Mbak. Yo, makasih. Barigas ki Allah rasa. Yo mak. Mahalap lo mak, likut mama. Terima kasih. Virtual. Adik Willy mano nampak. Yo adik Willy ngirim makan ke mak lah. Ngirim makan. Yo kak, tahu kak? Ngirim makan kakak lah. Yo kak, tahu kak, aku ngirim. Berigas sih kak. Berigas, puji Tuhan ding. Puji Tuhan, berigas ya. Tunkia lah. Iya, makasih kak, makasih. Berigas kan kakak keluarga. Gini aja lah. Selamat Hanjewu mak, mama. Selamat Hanjewu. Bapak Indonesia, anak kabar. Kabar balap mak. Balap pak. Ada akan Indolah Indonesia lah. Iya sama-sama lah, kan minat mak lah. Iya. Yang penting harus berigas, kita jaga diri. Makanya aku dia bahanyi karena kau masih bahanyi. Bujur mak. Selamat Hanjewu Bapak Teras. Ya selamat Hanjewu Bapak Teng dari kabar. Selamat balap. Selamat hari Minggu. Sama ya bahanyi. Sehat. Jaga ke diri. Cawang. Ya? membatasi mobilitas. Iya. Betul mak. Membatasi kerumunan. Sama nanti jentul ikut katanya anu Dayak. Iya, balap Dayak. Willy mana? Balap mak. Oh, kare Willy ngirim karena ke Penesa. Iya, makasih mak. Iya. Chris, apa kabar kamu? Baik Om, puji Tuhan. Terima kasih Om, sehat ya Om semua. Sukses Om. Chris, salam hormat Mina ya Om. Iya, Om sampaikan. Iya, makasih. Wah, TG ketua di Adi yang itu, mak. Yo, TG. Ya harus aktif kian tuh Halap. Hanjewu Pak Teras, Om Baner. Tuhan berkati. Selamat Hanjewu. Maaf JKE. Bulan Juli MADN ding. Munas Musyawarah Nasional. Iya, Juni
Juni, Bapak Nesa. Yo, jom. Bulan jatuh. Bulan Minggu ngarep. bulan Juli. Sorry. Bulan Juni, yo bulan tuh, maaf. Yo bujur. Calon te pernah bara Kalimantan Timur kah? Yo, Mak, gilir Kalimantan Timur, Mak. Giliran lah. Yo. Oh iya. Jadi barabihin teh kita mengupayakan bergilir, Mak. Ya. Dan kemudian tanpa pungutan suara. Ya. Jadi aklamasi. Oh iya. Jadi keputusan homenge di Adi Kaltim. Ya. Ewe kare di ewen nyetujui. Jadi Munas kare tinggal mengatur Bapak Nesa. Oh iya. Ya, mengatur kesepakatan macam itu kita mesti mengikuti lah. Dukung, Iya. Mesti kute lah mau banner kalau lah. Yo. Setuju. Akan mau pararandam. Ya. Mangat jatun puting-puting, Mak. Yo, Ya, setuju. Dan memang teh balap kan lo Nur. Iya. Dan dia lu Dayak ya. Pokoknya kita menyerahkan dari Kaltim, Mak. Yo. Lima Kaltim, karek Kaltara. Utara. Utara ya. Metute Kalsel, hindai hindai siapa? Sudah siap lah. Mungkin bahali anti Kalsel tu lah. Ya mudah-mudahan lah, Mak. Mudah-mudahan karek uli dinon lah. Pasti TG. Tahi hindai anti lagu non Dayak kali bangkit untuk Kalsel de bahali lah. Iya. Kita marah barano Dayak meratus lah kena bicara. Iya gitu Mak. Iya. Ewe di mengutus Mak, metute Mak di barak Kalsel Mak. Dia punya mau banner. Ewe lama lah. Acong. Hah? Acong di aku kesene ke. Tege Mak. Bihir dia itu paling aktif war Dayak meratus ya. Yang mau tus lah. Terus Mak, iya. Ya pasti TG kare baru Dayak meratus. Iya, mudah-mudahan Mak. Halo, selamat menjawab Pak Didi. Selamat menjawab Pak. Lagi mau jalan tuh Pak. Uang jalan Cawang tuh. Jalan ke Cawang. Latihan. Selamat Panjeus, selamat Minggu Bapak Mega. Selamat menjawab Pak Teras. Salam bara Andi ke Pak Teras, Tony. Yo, bahala. Kalau jahaben dilantik ya sekda. Yo. Kalau jahaben kare. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Bapak Teras Pak. Amin. Rabu Pak. Pelantikan aku bisa aku hadir kare Rabu. Tugas kita Bapak Mega. Iya. Terima kasih Hari. Sama-sama dalam payah. Iya. Aku lagi mau jalan tuh. Hati-hati Bapak Mega. Iya, Andi ku itu. Iya. Andi ku nomor 2, Tony. Yo. Tabe akan Andim Tony. Bara. Jadi mengesah Pak Teras Pak, membantu ya Pak, mendukung Pak. Damen Bapak Mega, tugas kita rasa. Jadi sekda itu Tony, Andi Didi, Andi Bapak Mega. Oh iya Kak, syukurlah. Pandangan Pak Teras ya, dukungan Pak Teras. Awi ulu puna harati luar biasa ulu. Iya. Kita gilir lah Bapak Mega. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya,
dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembusnya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Jerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks ini tentang Nabi Hagai ini dan sebuah kenyataan yang mereka alami, begitu kita bisa saja berkompromi ya dengan mereka. Sebab sepulangnya mereka dari pembuangan itu, yang mereka tata tentu saja adalah bagaimana mereka membangun tempat tinggal mereka. Sebab reruntuhan bangunan karena mereka kalah berperang, dan karena mereka harus kembali dari pembuangan itu wajar saja. Misalnya saya membangun rumah saya, si Pak Miki membangun rumah Pak Miki, Bu Hambit, begitu ya. Dan itu benar saja itu sampai pada titik itu. Tetapi teks kita ini merupakan perenungan yang mendalam begitu. Sebab ketika mereka mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan perumahan mereka, mempersiapkan tempat mereka, ada satu yang mereka lupakan. Ternyata mereka lupa membangun tempat atau bait Allah. Bait Allah itu tetap sebuah reruntuhan di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, di sini menjadi persoalannya bagi Allah. Dan persoalan itulah yang akhirnya mau diperlihatkan Allah, bahwa apakah kalian membangun kehidupan itu, kehidupan menata rumah kalian itu, membangun sendiri lalu menempatkan Allah di luar karena mereka melupakan membangun bait Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pertanyaan besar bagi kita ya. Ketika kita akan membangun rumah ibadah itu, untuk apa sebenarnya tempat ibadah itu? Untuk apa tempat ibadah itu? Apakah tempat ibadah itu untuk tempat semacam pencitraan saja supaya terlihat megah, terlihat hebat, terlihat luar biasa? Harusnya kita harus melampaui hal-hal seperti itu. Kalau kita lihat teks kita ini ya secara cermat, bait Allah itu adalah sebagai tempat perjumpaan mereka dengan Allah. Tempat mereka membangun spiritualitas. Tempat mereka menata kehidupan mereka. Ini sebenarnya yang diinginkan Allah kepada Hagai ini. Oleh sebab itu, disinilah kita akan mampu merefleksikan kita akan mampu membangun kehidupan, menata kehidupan kita ini secara baru. Dan harus ada keberanian untuk itu. Kita sempat merencanakan sebuah bangunan. Kalau kita lihat dalam perkembangan gereja ini bersamaan dengan kita membangun jemaat di tempat ini, langsung terbentuk panitia pembangunan ya. Dan pembangunan kita itu tidak tanggung-tanggung ya, memang luar biasa. Kita akan membangun lantai 4 itu. Itu rasanya Pak Beni Bendahara itu ada 20 miliar ya kira-kira itu ya. Kalau kita membangun itu ya. Tetapi dalam diskusi kita yang paling hangat selama ini, saya bersyukur bahwa Jemaat GKI Jakarta ini panitia pembangunannya enak juga diajak diskusi ya. Sebab kita berhadapan dengan tantangan yang luar biasa setelah tahun 2017 itu. Ibu kota negara kita pindah ke Kalimantan Timur. Dan tiba-tiba COVID-19 itu menghantam kita.
Apa yang mau kita lihat ya dalam kenyataan ini? Dalam kenyataan ini, selamat datang Pak Willy. Apa yang mau kita lihat dalam kenyataan ini Bapak Ibu? Kalau kita mau melihat dalam waktu 1 tahun ini luar biasa ya. Dan itu menjadi diskusi hangat juga bagi gereja-gereja. Gereja lalu segera kosong. Bangunan gereja yang bisa mengisi orang sampai ribuan, 15.000, itu 20.000, itu kosong itu. Lalu orang mulai mencoba membangun perjumpaannya dengan Tuhan menggunakan teknologi YouTube, live streaming, Zoom dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang mau kita renungkan bersama. Bagaimana kita mencari cara bagi kita untuk menyiasati semuanya ini. Bangunan yang ada di tempat yang kami sekarang ini berada, saya kira menyisakan banyak sejarah di sini ya, banyak sejarah. Banyak pengalaman terjadi di sini dan perjumpaan-perjumpaan banyak sekali di sini. Mungkin juga perjodohan-perjodohan juga bisa ada yang dimulai dari tempat ini ya, saya kira ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mulai melihat bahwa ternyata kita membutuhkan tempat begitu, membutuhkan tempat untuk bisa kita berjumpa walaupun tidak semegah yang kita harapkan begitu. Jika nilai yang sekian puluh miliar itu yang saya sebutkan di atas bisa kita turunkan menjadi 1,5 itu ya, menjadi 1 misalnya atau 1,5 nanti akan dipaparkan oleh Pak Freddy. Dan di dalamnya kita bisa berjumpa dengan Tuhan dengan nilai yang bisa kita rasionalisasi itu. Bukankah itu sebuah langkah yang baik bagi kita dalam rangka kita membangun perjumpaan dengan Tuhan? Sebab ada banyak hal yang akan kita bangun lagi, bukan hanya sekedar gedung. Sebab gereja ini bukan hanya sekedar gedung, dibangun adalah sumber daya manusianya, dibangun pengembalaannya, dibangun banyak hal. Saya pikir disinilah kita melihat selama 3 atau 4 tahun ini, perjumpaan bersama-sama kita dengan warga jemaat, perjumpaan kita bersama-sama dengan Pak Panitia pembangunan, dan perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan perjumpaan itulah yang melahirkan keputusan yang radikal ya. Ini saya pikir keputusan yang radikal. Saya banyak bertemu dengan Pak Willy datang ke rumah saya juga datang pernah ke kantor dia berdiskusi di sana begitu, membicarakan ini, dan kita bersyukur karena dalam perjumpaan itu ada Tuhan yang mau kita junjung tinggi begitu, walaupun nanti misalnya Pak Freddy nanti akan memaparkan dan gedung ini hanya mampu menampung 60 sampai ratusan orang saja begitu ya. Tetapi mau tidak mau zaman sekarang sudah berubah. Harus dibangun dalam teknologi. Ibadah sudah hybrid begitu ya, antara online dengan yang ada di sini. Oleh sebab itu nanti juga kami akan berbicara dengan tim-tim multimedia ini karena untuk menghubungkannya dengan warga jemaat di rumah-rumah yang tidak bisa ibadah itu, sehingga hadir di sini 100 orang. Nah, kita bisa menjumpai ratusan orang lagi di luar sana. Apalagi sekarang ini tidak terbatas begitu ya. Baik jemaat di Kalimantan sekarang, adik saya ada Rudi Chandra ini bisa ikut ibadah kita di sini. Ada Segah dan adik saya di Moroteweh itu Bapak Ibu setiap hari Minggu ikut ibadah di gereja IKDKI Jakarta. Hanya saya bilang ya berilah persembahan juga ke gereja tempat Anda bergereja begitu ya. Nah, kalau ada ucapan syukur silakan memberikan kolekte ke kita di sini. Jadi kehadiran kita ini bukan berarti mengancam kehadiran gereja-gereja yang ada, tapi justru kita saling bersinergi begitu ya, saling bersinergi di dalamnya sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan dan akhirnya hubungan kita, nilai-nilai spiritualitas itu bisa terbangun di dalam Tuhan. Kiranya itu yang bisa saya refleksikan ketika kita akan memulai proses pembangunan di tempat ini. Dan tentu ada banyak kendala yang kita hadapi ya. Dan saya tidak akan memaparkan kendala-kendala itu ya. Sebab saya ingin berbicara yang positif-positifnya saja ya. Oleh sebab itu bukan berarti tanpa tantangan. Kalau kita mau menguraikan tantangannya itu ya banyak begitu ya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati proses pembangunan ini, dan ini menjadi spirit dalam pelayanan kita ke depan ini. Tuhan juga memberkati saya akan mengajak orang-orang muda 50.000, 100.000, 200.000
500.000, mari kita bersama-sama mengerjakannya. Ada warga jemaat yang punya kelebihan, ada 50 juta, 100 juta, 200 juta. Itulah bagian dari kebersamaan kita. Sehingga betul-betul apa yang kita lakukan ini adalah pekerjaan bersama. Tuhan memberkati kita semua, memberkati Bapak Ibu, dan memberkati firman-Nya. Mari saya ajak kita berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang bisa kami renungkan bersama. Belajar dari pengalaman ketika bangsa Israel kembali membangun reruntuhan dari pembuangan dan mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri. Dalam kesibukan mereka itu ternyata mereka lupa membangun tempat Tuhan. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan tidak membuahkan apa-apa. Dan itu diingatkan oleh Tuhan sendiri lewat Nabi Hagai. Agar mereka kembali menghadap Tuhan. Membangun reruntuhan bait Allah. Dan dalam reruntuhan itu mereka menemukan Tuhan dan membangun kembali tempat Tuhan. Sehingga dari tempat itu mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Mereka boleh membangun spiritualitas baru di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan mereka bukan kehidupan sendiri-sendiri. Bukan pencitraan sendiri-sendiri. Tetapi kehidupan mereka dibangun bersama Allah. Hari ini ya Tuhan. Hari ini kami akan segera memulai proses renovasi tempat ini. Pastori GKE Cawang ini atau juga yang biasa disebut MES GKE Cawang ini menyisakan banyak kenangan dan sejarah ya Tuhan. Dan di tempat ini ada banyak perjumpaan-perjumpaan yang terjadi ya Tuhan. Perjumpaan dengan sesama, perjumpaan dengan Tuhan. Baiklah kami pada hari ini memulai menata tempat ini agar perjumpaan di tempat ini semakin bagus, semakin baik lagi ya Tuhan. Baik perjumpaan untuk tempat ibadah, perjumpaan untuk melakukan pernikahan, perkawinan, katekisasi, penggembalaan, dan lain-lain. Memang tidaklah memadai luasnya, tetapi dari tempat ini juga kami akan menggunakannya secara bijak ya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan memakai para panitia renovasi agar proses pembangunan ini boleh berjalan. Dengan demikian juga kami warga jemaat semuanya boleh saling mendukung. Tidak dilihat dalam jumlah yang besar atau jumlah yang kecil, tetapi keikutsertaan membangun itu yang lebih penting sehingga memilikinya bersama ya Tuhan. Biarlah Tuhan menaungi para tukang, para pemborong yang bekerja, memberkati panitia Pak Willy, memberkati seksi usaha dana, memberkati Pak Freddy Faing yang merencanakannya ini dengan penuh tanggung jawab, penuh kerendahan hati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati semuanya ini, biarlah Tuhan sendiri mengampuni segala dosa salah kami. Tuhan memakai kami hanya menjadi alat-Mu, jauhkanlah kami dari rasa angkuh, sombong, dan biarlah kami terus merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri yang leluasa bekerja dalam kehidupan kami, dalam kehidupan panitia, dalam kehidupan jemaat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan paparan dari Pak Freddy Faing. Kami persilakan. Baik, Shalom. Selamat hari Minggu. Yang terhormat
Ketua Panitia, yang terhormat Bapak Pendeta Edi, yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam Zoom meeting ini, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan, sebenarnya mungkin secara desain sudah pernah kita paparkan. Jadi saat ini kami ingin melaporkan update perkembangan untuk proses menuju ke realisasi pelaksanaan. Dalam hal ini kita sudah mendapatkan beberapa calon kontraktor, di mana paket pekerjaan itu kita bagi dari paket pekerjaan pertama adalah soundproof dan akustik. Mereka sudah survei dan rencananya minggu ini akan mengajukan gambar dan penawaran harga. Kemudian dari pekerjaan struktur atap baja ringan itu kontraktor juga sudah siap. Kemarin itu mereka sudah memberikan gambar maupun penawaran harga, dan ini juga sudah sesuai dengan survei per minggu yang 2 minggu yang lalu. Recording in progress. Kemudian minggu ini juga mereka akan siap sebenarnya, tetapi untuk deal harga terakhir itu kami menunggu kontraktor dari sipil dan arsitektur, di mana saat ini kita sebenarnya sudah ada 3 calon kontraktor sipil dan arsitektur yang akan juga memberikan penawaran harga di minggu ini. Jadi rencananya mungkin ini sekedar sebagai informasi juga. Jadi mungkin minggu depan kita akan mengeluarkan kontrak-kontrak dengan kontraktor yang akan deal. Jadi kita akan mulai mengeluarkan biaya-biaya untuk kontraktor. Nah, minggu ini juga nanti saya akan sampaikan beberapa draft untuk kontrak para kontraktor. Dari kontraktor itu kemarin sebenarnya sudah ada 1 kontraktor yang memasukkan harga, cuman ada perubahan dari gambar MEP, karena saya pakai konsultan MEP supaya kita lebih mendekati kebutuhan kapasitas dari yang berhubungan dengan electrical, plumbing, dan mechanical. Jadi baru minggu kemarin saya kasih kembali gambar revisian dari konsultan MEP, dan kemungkinan besar mereka akan submit penawaran minggu ini. Dan untuk paket pekerjaan bongkaran itu sudah ada 2 juga penawaran, tinggal kita memutuskan, tapi sekali lagi kita mau menunggu. Yang kunci utama adalah pekerjaan struktur arsitektur, karena kita biasa di dalam proyek mereka itu yang akan sebagai istilahnya sebagai main kontraktor, jadi mereka yang akan mengkoordinasikan juga area kerja dan segala sesuatunya. Kemudian desain MEP juga sudah disampaikan oleh kontraktor sipil. Kemudian ada tambahan adalah bahwa nantinya akan ada penambahan daya PLN. Sementara ini kita kemarin rencanakan itu 33.000, tapi setelah saya konfirmasi ke konsultan, kita turun menjadi 23.000 kV. Jadi kondisi ini untuk mempersiapkan kebutuhan daya listrik di bangunan ini, karena kemungkinan besar kita menggunakan AC itu hampir kalau nggak salah 12 unit. Nah, satu AC itu rata-rata 750 untuk daya startupnya sampai dengan 1.500. Jadi hanya untuk AC saja mungkin kita bisa pakainya itu sampai 8.000 sampai 9.000 untuk startup. Jadi untuk nanti ada multimedia, ada lampu, ada untuk pompa dan sebagainya. Dan kita spare untuk kalau misalnya nanti multimedia ada tambahan,
Makanya saya naikkan ke 23.000. Itu untuk prepare saja. Tadinya memang kita memikirkan untuk 33.000 karena pertimbangannya apabila nanti area ini jadi bangunan yang 4 lantai, kita justru butuh daya yang akan lebih tinggi lagi. Cuman saya turunkan lagi karena pertimbangannya adalah kita akan biaya kena abonemennya terlalu tinggi nanti setiap bulannya. Jadi untuk sementara kita prediksi di 23.000. Ini juga saya sedang review lagi kalau misalnya mungkin kita ke 16.000. Tapi sekali lagi nanti sambil berjalan ini akan kita putuskan. Kemudian ada kemarin itu saya lupa laporkan ada penambahan permintaan dari multimedia. Itu kebutuhan penambahan alat yang nanti akan kita sampaikan kurang lebih sekitar 32.500.000. Kemudian dari sisi waktu, sebentar. Ya, sebentar. Dari saya. Sudah bisa di itu ya, share screen. Keluar ya? Oke. Baik, saya mencoba untuk memberikan penjelasan lagi dari sisi waktu. Sebenarnya kita secara perencanaan awal itu kita di tanggal 15 Juni ini adalah mulai startup untuk pekerjaan. Pekerjaan itu dimulai dengan persiapan. Tapi kemungkinan kita akan mundur sekitar 1 minggu sementara karena kita belum mendapatkan penawaran final dari kontraktor dan kita belum ada kontrak. Tetapi mudah-mudahan ini bisa di-overlap karena pekerjaan persiapan itu kita butuh sekitar 1 minggu. Sehingga proses pekerjaan fisiknya sebenarnya kita direncanakan di tanggal 22. Itu dimulai dengan pekerjaan bongkaran. Nah, pekerjaan bongkaran ini akan butuh waktu sekitar 2 minggu dari rencana. Tetapi kemarin dari pihak bongkaran itu menyatakan bahwa bisa hanya sekitar seminggu. Jadi untuk pekerjaan bongkaran kita tidak ada kendala. Nah, yang menjadi kendala adalah kita butuh segera mendapat keputusan untuk kontraktor sipil dan arsitektur karena setelah bongkaran itu kita masuk di pekerjaan perbaikan ring bulk. Ring bulk itu adalah balok-balok di atas yang digunakan sebagai dudukan untuk nantinya kita mengganti atap ini. Jadi yang kita rencanakan adalah membongkar atap keseluruhan, kemudian kita ganti atap itu menjadi struktur atap baja ringan. Nah, dudukan struktur atap baja ringan ini itu akan kita kondisikan setelah pekerjaan itu terbongkar, sehingga kita butuh pekerjaan struktur supaya pada saat nanti setelah dibongkar akan diketahui kebutuhan untuk pekerjaan balok-balok di atas dinding untuk dudukan dari struktur atap baja ringan. Kemudian setelah itu kita bisa overlap masuk dengan pekerjaan MEP. Jadi pekerjaan atap bergerak, MEP pun mulai juga bergerak. Jadi ini kita bisa mulai dengan pekerjaan-pekerjaan instalasi maupun bongkaran di daerah kamar mandi. Kemudian kita masuk di pekerjaan yang krusial adalah pekerjaan dinding, perbaikan dinding. Karena kita dinding-dinding lama ini butuh di beberapa area butuh di plester aci ulang, karena nanti kita akan lihat, kita akan bobok sebagian. Untuk yang sudah lembab, itu akan kita plester aci ulang. Itu kita rencana di tanggal 3 Agustus. Tapi sesuai tadi saya sampaikan di awal bahwa kita akan mundur 1 minggu, jadi mungkin kita akan startnya di 7 Agustus. 10 Agustus. Kemudian
dari situ kita overlap lagi dengan pekerjaan plafon untuk rangka-rangka plafon dan pekerjaan MEP masuk di daerah dinding. Kemudian kita masuk lagi ke pekerjaan finishing dinding. Nah, di pekerjaan finishing dinding ini kita akan utamakan di area yang akan nantinya dijadikan ruang ibadah. Karena setelah pekerjaan dinding itu area ibadah kita bereskan, kita bisa masuk overlap dengan pekerjaan peredam dan akustik. Di mana pekerjaan peredam dan akustik ini ada di area ibadah dan area multimedia. Jadi ada ruangan multimedia, mungkin masih ingat. Jadi itu juga butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Dan dengan kondisi overlap tersebut, kita harapkan kita bisa mencapai penyelesaian pekerjaan ini di testing dan general cleaningnya itu di sekitar tanggal 25. Sementara startup kemudian kita bisa selesai sampai dengan harapan serah terimanya itu bisa di sekitar tanggal 4 atau 5 Desember. Nah, dari situ kita butuh waktu sekitar seminggu atau 2 minggu untuk masuk peralatan dari interior, kursi, meja, dan sebagainya. Sehingga dengan harapan di minggu ketiga atau minggu kedua Desember kita sudah bisa persiapan untuk mudah-mudahan bisa digunakan untuk Natal. Kurang lebih secara garis besar itu rencananya kita. Mungkin kalau ada pertanyaan dari sisi waktu. Baik Bapak Ibu, ada kesempatan bagi anggota jemaat yang hadir dalam Zoom untuk menanggapi, yaitu kami minta kesediaan Pak Teras Narang untuk menyampaikan tanggapannya tentang pembangunan ini. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Pendeta Ina. Bapak Ocha, Pak Willy, lagi asik tuh beliau. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, puji Tuhan pada siang hari ini kita bisa dapat bertemu dengan kombinasi virtual dan fisik. Terima kasih atas presentasinya yang bagus sekali, dan tentu kita doakan agar semua rencana yang tadi telah disampaikan dapat terlaksana dengan baik. Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia yang telah berkenan untuk memikirkan terhadap pembangunan dari aula ini. Dan saya menyadari betul bahwa panitia, majelis jemaat, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta telah berupaya di dalam rangka untuk bagaimana agar kiranya aula ini dapat terlaksana dengan baik. Dan ini juga cita-cita karena saya untuk mendoakan agar kiranya aula Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis ini dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Dan saya menyadari betul bahwa areal atau lokasi kawasan di Jalan Dewi Sartika ini, mohon maaf, ini adalah kawasan hijau. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, dan sehingga tentu mungkin Pak Pendeta Edi Leverda, mungkin Pak Mama Baner Awan tahu persis ini daerah ini, dan tentu ya kita harus cerdik di dalam rangka untuk memanfaatkan lahan ini, sehingga ini betul-betul adalah merupakan suatu lahan yang kita harapkan bermanfaat di dalam rangka memuliakan namanya.
Dan saya tidak masuk kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Karena apa? Karena tadi sudah dijelaskan dengan baik sekali. Dan tentu dalam kaitan ini semuanya ada progres-progres yang memang harus menjadi perhatian kita. Dan saya yakin anak muda Freddy sudah tahu langkah-langkah apa saja yang memang perlu menjadi perhatian. Dan tentu anak muda Freddy juga paham betul berkenaan dengan masalah proses apa yang harus dilakukan di awal. Dan saya hanya boleh memesan agar kita kekuatan dari bangunan ini harus menjadi perhatian kita. Terutama kalau istilah kita itu dulu kalau dulu tuh istilahnya kuda-kuda itu sapau. Jadi sapau itu atap ya. Jadi itu betul-betul anak muda Freddy menjadi perhatian kita, terutama masalah kekuatannya. Karena itu adalah bagian dari kalau saya dulu selalu ingat, kalau mendirikan rumah pada saat sapau itu naik, maka kita selalu memulai dengan kebaktian. Kenapa? Karena dia adalah sapau itu adalah pelindung dari bangunan ini. Dan bukan hanya bangunan, juga pelindung bagi penghuninya atau orang-orang yang akan nanti berada di rumah itu atau di aula itu. Nah, saya rasa itu, dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia pembangunan dari aula Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis ini, dan tentu saya juga mendukung terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan, dan kita menyadari betul bahwa ini adalah merupakan suatu bagian di dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan namanya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, Ibu Pendeta Ina. Mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung di lokasi, tapi lokasi ini punya kesejarahan yang luar biasa. Saya ingat dulu Mama Baner, mertua dari Mama Baner ini dulu sering ke Jakarta, dan beliau dulu menginap di situ, dan saya dengan almarhum ayah saya sering berkunjung ke tempat ini. Dan pada saat saya mahasiswa, saya pun sering, tapi saya sering ke samping, yaitu ke Sinar Harapan. Jadi dulu saya adalah bagian dari orangnya Pak Roring Pandey, dan kemudian saya lebih banyak ke Sinar Harapan yang kemudian berubah menjadi Suara Pembaruan. Jadi saya cuma lewat sampingnya, karena dulu saya sebagai pegawai nggak boleh lambat. Jadi kalau saya harus tiba di Sinar Harapan jam sekian, minimal 10 menit saya sudah standby di depan kamar bos. Dan saya juga harus kembali ke kantor saya. Dulu saya kerja di kantor Albert Hasibuan. Jadi itu adalah bagian kesejarahan. Saya sering menengok cuman dari jauh perkembangan dari tempat ini yang di Jalan Dewi Sartika. Betul Ibu Ina bahwa ini Pak Edi Liverda juga tadi mengatakan penuh kenangan yang luar biasa, terutama bagi saudara-saudara kita yang memang berada di situ. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat buat panitia, dan Tuhan Yesus memberkati dan melindungi sehingga sampai akhir dari pembangunan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Ina. Baik. Boleh menjelaskan sedikit terkait masalah atap tadi. Oh, ya. Jadi kami sapau ya. Ya, betul. Menjawab supaya semua pihak juga merasa yakin dengan atap yang akan kita gunakan. Jadi kami menggunakan salah satu pabrikan baja ringan di mana mereka masuk di dalam 7
standar nasional Indonesia perusahaannya. Yang kedua, mereka sudah beberapa kali juga melaksanakan proyek-proyek yang lumayan. Yang ketiga, kami sudah meminta mereka untuk bertanggung jawab. Jadi dari sisi perhitungan struktur, kebutuhan strukturnya, sudut kemiringan, kemudian jarak antar kuda-kuda, kemudian ketebalan, metode ikatan segala macamnya, itu tanggung jawab dari mereka, dan mereka akan memberikan jaminan secara resmi, ada surat jaminan pertanggungjawaban terhadap desain struktur itu. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, anak Freddy, berapa meter persegi ya bangunan kita ini? Kalau untuk yang bentangan yang besarnya, itu kita untuk aulanya itu lebarnya itu sekitar hampir 10 meter, kemudian panjang ke belakangnya itu ada sekitar 13 meter. Itu untuk aulanya. Jadi ruang, kalau misalnya masih ingat bangunan mes yang lama, sebenarnya kita hanya bongkar ruangan tengah saja. Yang lain-lainnya tetap, tapi kita renovasi, kita perbaiki. Demikian. Jadi 130 meter persegi ya, lebih kurang ya. Untuk ruang tengahnya saja. Ya, betul. Ya. Aulanya saja. Bentangan lebarnya, mohon maaf, bentangan lebarnya berapa? Lebarnya itu 10 meter. 10 meter ya. Ya. Yang ke belakang itu 13 meter. 13 ya. Oke, makasih. Makasih, Freddy. Kalau mau dilihatkan sebentar, saya share sedikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak apa-apa. Siap. Makasih banyak. Siap, makasih. Baik, terima kasih untuk Pak Teras Narang, baik doa dan dukungannya bagi pembangunan ini, dan tentu juga bagi seluruh warga jemaat GKE dan juga simpatisan warga Dayak khususnya di di Jakarta ini. Mungkin ada dari warga jemaat, kami beri kesempatan untuk mungkin memberi masukan atau tanggapan. Kami persilakan, kami beri kesempatan untuk 2 orang. Iya. Iya. Pak Baner mungkin? Saya nambahkan aja, terima kasih. Dan memang setelah ada paparan tadi, kita yakin bahwa itu sudah baik sekali. Dan saya mengapresiasi keberanian dari panitia. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Teras Narang tadi, mungkin kami, bahwa itu daerah-daerah hijau. Dan daerah situ saya rasa untuk mendirikan bangunan gereja sangat sulit. Dan kita lihat juga yang untuk pembangunan sinar kasih yang di belakang, di samping kita di belakang itu, sampai sekarang belum jadi-jadi. Mungkin kita nggak tahu masalahnya. Itu saja. Kemudian, tapi kita yakin bahwa segala sesuatu kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jalan. Itu memang daerah situ itu banyak anunya itu apa itu. Sedangkan kita punya mes itu yang di samping pavilion itu dulu itu pernah roboh atapnya dan bocor. Itu karena banyaknya apa itu yang rayap, kata kita rayap itu, yang menggerogoti segala kayu-kayu. Karena itu bukan dari baja ringan, tapi dari baja kayu. Setelah ada hal tersebut, kami ganti dengan baja ringan yang di pavilion. Dan sekarang sudah pakai baja ringan. Saya kira seperti apa yang kami katakan di depan tadi, suatu langkah yang berani. Itu semoga langkah ini bisa selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga tidak ada halangan lagi untuk kita melaksanakan pembangunan aula yang sudah direncanakan ini. Saya kira itu saja, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita semua. Amin.
Amin, Pak. Biarlah langkah yang berani ini betul-betul berani dan bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada Pak Hendrik Segah, Pati Anom. Barangkali ada masukan atau tanggapan, silakan. Iya, ada Pak Nusa Tundan. Kami persilakan Pak Nusa Tundan. Ini juga punya kenangan banyak, nih. Terima kasih Pendeta Ina dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Memang betul saya pribadi punya kenangan yang indah ya, manis dengan mes GKI Cawang ini. Karena terus terang mes Cawang ini tempat kami dulu waktu muda, pemuda-pemudi ya, tempat kami berkumpul, bergaul. Semua pemuda-pemudi warga daripada PDGKI waktu itu, kalau mau berkumpul, bersosialisasi, kami ke Mes Cawang. Waktu itu ada saudara kita, waktu itu dia sudah Letnan Kolonel Imer Lacan, masih bujangan waktu itu, dan sampai akhir hayatnya juga masih bujangan. Dan kami mengadakan pesta rujak waktu itu, rame-rame lah itu di situ. Dan saya ingat bahwa pertama kali saya ketemu dengan istri saya di situ juga, ya, karena mertua saya itu adalah pendiri daripada Gereja Kalimantan Adventist di Kalimantan Barat, karena posisinya sebagai kepala dinas perkebunan waktu itu, dia punya kawan-kawan yang memang akrab, sambil minum tuak, minum bir, itu termasuk gubernurnya sendiri, Bang Urai, yang tokoh Katolik, dan karena mereka adalah kawan, maka masuknya gereja Protestan GKI itu mudah sekali di sana. Itu saya dengar dari tokoh Katolik di sana, kenapa gereja Protestan gampang sekali masuk di Kalimantan Barat, karena ada pertemanan ya antara gubernur dengan kepala dinas di situ, tokoh-tokoh Dayak semua. Nah, beliau selalu kalau ke Jakarta melakukan tugas, selalu menginap di Mes Cawang dalam kedudukannya mungkin sebagai gereja ya di situ. Dan mertua saya yang laki-laki, yang perempuan juga, itu semua tinggal di sana. Dan waktu itu, waktu kami kebetulan ke sana, main-main, ketemu dengan istri saya yang sekarang, istri saya. Itu kenangan manisnya, yang tidak terlupakan. Jadi, saya juga merasa senang sekali bahwa mes ini dijadikan tempat ibadah, ya walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan gereja, tapi puji Tuhan bahwa kita sudah merencanakan pemanfaatan mes GKI ini menjadi tempat ibadah, rumah doa ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan dari sini kita bisa merencanakan yang lebih lagi, mendirikan gereja yang kita idam-idamkan. Memang tidak mudah untuk mendirikan satu gereja. Saya kira perlu waktu dan dana. Harus kita beli dulu lahan yang cukup, yang daerahnya bagus, baru kita mengumpulkan dana. Dan itu tidak mudah. Oleh karena itu saya senang sekali dan menghargai keputusan untuk merenovasi atau membuat Mes GKI ini menjadi tempat ibadah kita. Jadi saya kira walaupun kelihatannya dananya cukup besar, tapi dengan nama-nama besar yang ada di belakangnya, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan berkati apa yang kita rencanakan ini. Saya kira itu. Dan satu lagi mungkin pesan saya adalah mengenai kepemilikan tanah ya. Ini yang harus kita
usahakan sebaik mungkin supaya jangan sampai nanti ada masalah. Kalau untuk salah ini masih belum atas nama GKE ya, masih kalau dulu itu masih belum ya. Jadi saya kira sudah waktunya kita untuk mengurusnya sehingga betul-betul menjadi ini tugas Aken Handit dan adik saya juga Yul Banertundan yang ditugaskan saya kira ya untuk mengurusnya. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan. Selamat bekerja pada panitia, Freddy, dan teman-teman semua, panitia, dan kita berdoa agar supaya apa yang kita rencanakan ini bisa diberkati oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai dan berkati kita. Terima kasih banyak Pak Didi Paskapi juga yang sudah datang dari Palangkaraya khusus. Terima kasih banyak Pak Didi. Terima kasih, salam buat semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Nusa Tundan, juga kepada Pak Baner Awan, Pak Teras Narang yang sudah memberi masukan banyak hal bagi pembangunan ini. Dan selanjutnya selain kita mendukung dalam doa, tentu juga dana, sehingga kita harus tahu brand kita yang belum kita miliki. Karena itu kita akan mendengarkan laporan dari Pak Beni Budi Satrio sebagai bendahara pembangunan ini. Kami persilakan Pak Beni. Baik, salam Bapak Ibu yang ada di Cawang sini dan Bapak Ibu dimanapun berada yang ikut hadir dalam Zoom kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Beni Budi Satrio. Di kepanitiaan ini saya sebagai bendahara, dan otomatis bendahara itu bekerja sama dengan seksi penggalangan dana. Mungkin saya perkenalkan koordinator seksi penggalangan dana, Bapak Miki Barito Putra. Silakan berdiri Pak. Wah, nah ini beliau. Inilah koordinator penggalangan dana yang nanti selalu bekerja sama dengan bendahara di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui setiap kita kebaktian keluarga itu selalu dari sekretariat menyampaikan progres mengenai rencana kita akan melakukan renovasi, membuat aula GKE DKI Jakarta. Di situ dikatakan bahwa kita membutuhkan dana kurang lebih 1,5 M. Ya, 1,5 M. Dan untuk posisi kita pada sampai saat ini, dana yang sudah terkumpul adalah 370 juta rupiah. Tepuk tangan Bapak. Jadi 370 juta rupiah, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung khususnya dalam penggalangan dana ini, dan kami tetap menantikan dukungan Bapak Ibu selanjutnya sampai rencana kita untuk membangun aula ini dapat terselesaikan dengan baik. Demikian, itu bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maaf Bu Pendeta. Maaf, kalau boleh tahu yang jumlah keseluruhannya itu kira-kira menurut Freddy dan Benny, kapan kira-kira kita bisa istilahnya maksimal waktunya agar anggaran itu bisa terkumpul? Ada target nggak kira-kira? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Teras. Untuk kebutuhan dana ini kita akan bicara dulu dengan Pak Freddy, karena kan nanti kita akan berkoordinasi dengan memutuskan kontraktor mana yang kita pakai. Oke. Dan itu kan nanti kita akan melakukan pembayarannya per termin Pak. Ya. Jadi tidak sekaligus nanti 1,5 M, mungkin kita bertahap tergantung daripada progres pekerjaannya nanti. Ya. Ya. Dan kita harap juga dana yang masuk nanti bisa tertutupi dengan adanya
per termin ini sampai Ya. nanti pekerjaan itu selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Saudaraku Benny. Jadi itu yang penting bagi kita, sehingga setiap pembayaran kita itu selalu on time. Jadi nggak ada utang ya, Nak Freddy ya. Yep. Nah, mungkin ini jadi pekerjaannya seksi dana ini. Tapi saya yakin gitu, ada ini anak Damiki, apalagi disupport oleh Pak Willy, ada Bapak Mega juga di situ. Wah, udah. Terima kasih informasinya. Ada sedikit tambahan. Jadi nanti akan coba kita bicarakan, tapi untuk gambaran kasar, kontraktor itu biasanya proyek kita sediakan antara 20-30% startup. Nah, kemudian baru kita masuk di yang tadi seperti Pak Benny bilang, secara termin. Termin ini bisa kita siasatin sebenarnya nanti dari kebutuhan pekerjaan. Kalau dari range dari biaya sebenarnya atap itu berkisar sekitar kemarin itu sekitar 100 juta. Total yang diajukan sebenarnya terakhir itu 68 dan 12 sekitar 80 juta. Tapi kemarin saya ada request untuk karena itu mengikuti posisi kemiringan atap yang baru, yang lama. Tapi secara teknis sebenarnya sudut kemiringan itu bisa 35, jadi kita bisa, angkanya bisa turun sekitar 20 juta. Itu kurang lebih satu. Kemudian beban yang pekerjaan yang lebih berat lagi adalah di akustik, soundproof dan akustik. Itu kisarannya itu sekitar perhitungannya kemarin itu sekitar 200 jutaan. Baru kemudian nanti untuk yang ke kontraktor. Nah, jadi menurut saya paling tidak di tahap awal ini dari sekitar 20-30% kita siapkan, kemudian bertahap tinggal kita bagi. Kalau misalnya mau perhitungan kasar, katakanlah sisanya kan berarti sekitar 3 bulan. Kan kita mungkin 4-5 bulan. Anggaplah kita ambil 3 bulan. Jadi 80% itu kita bagi di 3 bulan atau 4 bulan. Tinggal kita porsinya berapa persen yang kita ini nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan biaya pelaksanaan. Saya akan sampaikan nanti setelah ini. Kurang lebih itu gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Benny, Budi Satrio, dan juga Pak Freddy yang sudah menanggapi semua pertanyaan dari warga jemaat kita. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan atau Renovasi Aula ini, yaitu Pak Willy Yosef. Kan persilakan Pak. Oh iya, didahulukan oleh Pak Didi katanya sebelum Pak Willy. Silakan Pak. Salam, selamat siang, salam dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya hormati, dan ini Pak Pendeta Diri Perda, serta Ketua Panitia Pak Willy, Pak Teras, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita bisa tepat waktu untuk agenda yang kita rencanakan adalah untuk doa bersama. Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan sebelum nanti oleh Ketua Panitia. Yang pertama, bahwa sesuai dengan proposal yang dibuat, kita juga membuat rencana yang sinkron dengan pelaksana, bahwa tahap awal adalah untuk pemberitahuan kepada lurah, RT, RW, dan sekitarnya, dan ini sudah terlaksana dan sudah ada peninjauan. Demikian juga kita melakukan juga dengan ada warga yang tinggal di pagar, yang ada warung, itu pun sudah dilaksanakan kesepakatan dengan adanya tali asi, dan jadwal pada hari ini adalah untuk doa bersama sebelum kita memulai tahap pembangunan ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Baner, Pak Teras, bahwa
memang kita ketahui di daerah sini adalah daerah hijau. Namun saat ini adalah momen yang bagus, artinya Tuhan memberikan waktu yang tepat saat ini di dalam pandemi COVID. Sebagian gereja-gereja ibadah dilakukan secara virtual. Nah, inilah momen yang kita pakai untuk merenovasi sehingga nanti memang aula ini apakah nanti akan menjadi gereja atau tidak itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi saat ini aula ini dibangun adalah dalam rangka untuk ibadah secara virtual. Artinya mengharapkan kehadiran sekaligus tata ibadah baru pada masa pandemi COVID-19. Nah, inilah saya kira momen yang bagus bagi kita untuk melaksanakan renovasi aula ini. Nah, kemudian sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa panitia juga sudah membuat proposal. Ada 100 yang kita cetak. Yang kita utamakan adalah sebenarnya kepada jemaat kita yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Keinginan kita adalah warga jemaat mendukung dan mencintai DKI Jakarta ini dengan memberikan seberapapun sumbangannya. Itu adalah salah satu bentuk kecintaan agar pelayanan majelis jemaat dapat bertumbuh dan menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat, simpatisan maupun warga-warga yang di luar. Nah, kemudian untuk dana ini sebagaimana tadi disampaikan bahwa rencana terakhir kita adalah sekitar November. Jadi kita harapkan pada bulan November untuk seksi dana ini setidak-tidaknya untuk mencapai target, artinya itu dengan berkat dari kasih Tuhan bisa terkumpul. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan dana ini bagi panitia hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi minta dukungan dari seluruh jemaat, simpatisan, donatur. Kita mendoakan bersama agar apa yang kita rencanakan dan kita bangun ini sesuai dengan kita utamakan adalah kehendak Tuhanlah yang jadi. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Jadi dari Ketua Panitia saya diminta untuk memberikan paparan singkat terkait strategi pengumpulan dana dalam rangka untuk sebagaimana amanah juga dari Bapak Ibu semua jemaat, jangan sampai kita tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban kepada kontraktor kan. Nah, jadi dari kami seksi usaha dana kita menargetkan memang sebelum batas waktu itu memang dana itu sudah harus terkumpul. Jadi tidak mesti harus menunggu di bulan November ataupun Oktober ya. Mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan ke depan harapan kita dari partisipasi seluruh jemaat yang ada di Jakarta maupun juga jemaat GKE yang ada di Kalimantan, kita juga menghimbau untuk semua bisa ambil bagian. Mungkin dari seksi usaha dana itu yang kita bisa laporkan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Teras Narang, Pak Jubaner, Pak Tundan, ya, dan semua yang hadir di Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya, luar biasa. Dan kami live langsung dari Cawang ini, ya. Baik, saya ingin menyampaikan mungkin
intinya saja, karena tadi sudah disampaikan ya oleh teman-teman panitia, bahkan Pak Predi Nyong selaku desain dan juga yang menggambar melaksanakan renovasi ini, saya pikir sudah berkali-kali ya kita rapat untuk membahasnya. Maka oleh karena itu saya pikir ya Nyong ya Predi tidak usah ragu-ragu lagi, apa yang sudah kita putuskan, kalau ada perbaikan sedikit-sedikit untuk kebaikan lebih bagus, ya tentu menurut saya eksekusi saja, ya dieksekusi saja supaya jadwal kita tercapai. Nah, termasuk juga dalam rangka memilih kontraktor, karena Nyong yang lebih paham, lebih tahu, ya. Menurut hemat saya dan kita semua tentu juga kita serahkan ke Nyong yang lebih paham, ya. Baik itu bahannya, ya yang mau kita pakai, ya kemudian jadwal, kemudian juga hal-hal yang berhubungan di lapangan nantinya. Nah, maka untuk itu, ya saya tentu sangat berharap, ya kepada panitia yang membantu, ya. Saya rasa panitia ini sudah cukup orang yang sangat punya kemampuan di bidang ini, ya. Terutama Pak Pendeta Edi dan Ibu Ina, mereka punya keahlian dalam berdoa ya untuk kita. Ya, memang kehadiran kita di DKI ini 5 Maret 2017 itu, ya. Ini sebenarnya kita agak terlambat, ya. Karena waktu itu kita istilahnya maju mundur tentang renovasi tempat ini. Karena waktu itu kita sudah ingin memutuskan untuk membangun saja. Ya, membangun yang kemarin itu ada 4 lantai, ya, bahkan lebih dari itu, ya, kita pernah merancang, ya. Tetapi setelah kita melihat kondisi dan keadaan, yang lebih real itu adalah kita merenovasi rumah ini, ya, mes ini yang nanti kita akan pakai menjadi pusat pelayanan kita. Nah, untuk membangun yang gereja, menurut saya nanti itu ada bagian tersendiri, episode tersendiri lagi, ya kita akan tetap ya mencari tempat, ya kalau memang kondisi di sini tidak memungkinkan, karena memang tempat ini seperti apa yang disampaikan Pak Teras dan teman-teman, daerah hijau yang sangat rawan sekali lah saya katakan kalau ini dia bentuk atau gereja, ya. Maka oleh karena itu, ya apa yang sudah kita putuskan merenovasi hari ini sudah satu keputusan, ya, dan hari ini juga go on, ya kita akan menyerahkan kepada teknis, ya karena panitia masing, ya. Tadi Bung Miki, ya, saya senang sekali bisa mendapat Bung Miki ini karena beliau ini kena sangkut di dalam doa saya, karena saya lagi berpikir siapa orang yang apa namanya jadi koordinator gitu kan, ketemu nomor teleponnya dan beliau menyanggupi ini, luar biasa menurut saya, ini satu berkat juga. Nah, mungkin singkat saja saya sampaikan lagi bahwa kita mulai saja, ya jangan ragu, ya karena gedung ini segera dikosongkan, ya udah dikosongkan perabot dan peralatannya, ya kemudian nanti akan dirobohkan, ya kontraktor tukang roboh atau tukang ambil barang-barang yang bisa dimanfaatkan, ya ini juga Bung Miki tidak perlu ragu, ya. Ya, artinya tunjuk saja. Kadang-kadang karena kita terlalu lambat mengambil keputusan, dan keputusan itu ketua panitia dan teman-teman yakin bahwa Nyong punya punya hitungan dan paham tentang apa yang akan dilakukan agar jadwal ini betul-betul sesuai dengan harapan kita. Terakhir, ya memang saya dapat laporan dari Mina Leli, ya Mina Leli ini bahwa sertifikat kita ini sudah sampai ke peta bidang, ya.
Ya, peta bidang itu tahapan terakhir, tinggal menunggu komplain atau menunggu gugatan kiri kanan yang bisa dikatakan tidak setuju gitu ya, yang berkeberatan biasanya. Nah, maka untuk itu kalau sudah muncul peta bidang itu, ya artinya itu sudah semifinal. Ya, semifinal akan segera final. Nah, ini berita terbaru yang sudah kita dapati. Ya, mudah-mudahan juga yang di belakang juga segera dibalik namakan ya, supaya aset GKE yang ada di DKI ini ya artinya terjaga dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari GKE yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut dalam rapat Zoom ini ya, walaupun mengambil waktu yang hari Minggu ini, dan kami juga terima kasih atas kehadiran teman-teman yang langsung, terutama Pak Didi Paskato ini ya, beliau luar biasa ya, artinya berani terus ya mengawal keadaan ini ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita dan salam. Ya, jaga kesehatan ya, karena saat ini ya saya sendiri rasanya juga demam-demam gitu. Terima kasih, terima kasih. Jaga kesehatan Bapak Ocha. Baik Bapak Ibu, mohon kesabarannya. Kita akan bersama-sama potong tumpeng. Tumpeng itu berbentuk seperti gunung. Tumpeng ya. Tumpeng. Ya, Ulu Dayak menyaut jadi tumpeng kuang kok. Jadi mohon maaf kalau salah, karena tumpeng itu orang Jawa yang ngomongnya. Jadi yang ngomong Dayak. Baik. Gunung menggambarkan kita berupaya mendaki kesuksesan atau keberhasilan pekerjaan renovasi mes ini. Yang kedua, bahwa makna runcing menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur. Digunakan sebagai ungkapan syukur kita karena seizin Tuhanlah kita akan memulai pekerjaan renovasi mes ini. Karena itu saat ini kita akan bersama menyaksikan potong tumpeng. Jadi takut saya ngomongnya. Ya. Yang dipotong oleh Pak Willy sebagai ketua renovasi pembangunan mes Cawang ini. Nggak tahu lagunya apa yang ya. Sakalun tu atala cinta tau denganku, tu tawangku atala cinta, atala cinta tau denganku. Katika helu te dosan ita dan setan mawi ngapewe. Tu tawangku atala cinta, atala cinta tau denganku. Semua ini boleh terjadi karena kasih Tuhan yang sungguh baik kepada kita, dan biarlah kita memulai semuanya ini dengan menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Setelah itu, ya, tumpeng ini akan diserahkan kepada kita yang mau mendaki. Jadi sebenarnya dikasih semua. Oh iya. Oke, baik. Ya,
kita semua bersyukur karena hari ini juga makanan minuman disediakan di belakang. Dari sini kita akan ke belakang nanti untuk menikmati makanan. Tapi kami ya Pak, Bu, mohon maaf yang ada di rumah, sapulun. Silakan makan. Doa makan akan disampaikan Pendeta oleh Ina. Tanjung Sari, kami persilakan. Ibu Pendeta Ina, itu namanya mainjuk. Minjok. Sepulun. Bisa buat tiduran. Daripada sana ngomong-ngomong gitu. Ulangi, puji dan syukur terus kami panjatkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kasih karunia dan perkenannya pada hari ini, kami boleh memulai pekerjaan renovasi MES Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Tuhan begitu baik sehingga mengumpulkan kami untuk berdoa, meminta bimbingannya agar pekerjaan ini dapat berhasil dengan baik. Dana tersedia, tenaga semua selamat sehat mengerjakannya. Damai sukacita ada di dalam pekerjaan ini. Bapa, sebentar lagi kami akan menikmati makanan jasmani. Kiranya Tuhan memberkati makanan ini menjadi kekuatan tubuh bagi kami di dalam pekerjaan renovasi MES ini. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah menyediakan makanan ini berlimpah-limpah. Tidak lupa kami mendoakan juga untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini juga membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan untuk menerima makanan jasmani. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami panjatkan doa kami ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, silakan Bapak Ibu langsung ke sebelah. Oh ya. Selamat Kuman. Silakan buka videonya, akan di screenshot. Selamat Kuman. Silakan. Recording stopped. Dibuka videonya mau difoto. Iya, mau difoto. Mama nggak ikutan foto. Oke, selamat makan siang. Selamat Kuman. Terima kasih semuanya Bapak Ibu dalam Zoom. Tuhan berkati kita, selalu sehat, jaga kesehatan. Amin. Tuhan memberkati. Keren. Yuk, mohon izin. Ya Pak. Makasih. Aku mohon izin Kak. Selamat Kuman lah, selamat Kuman. Selamat bertambah. Mohon izin. Pararan. Banyak sakit Pak Willy. Ya, mohon izin Kak. Yuk. Anu Kak belum Kak. Iya. Jaga jarak. Udah mahal, udah kuat. Vaksin ya.